Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah ibadah salat subuh Masjid Darul Falah serta pelaksana ibadah puasa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga dari bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amaliyah di bulan suci ini sampai di akhir Ramadan nanti, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang fitrah suci kayaumin waladatu ummuh, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Nah, itu meneruskan pembahasan yang kemarin. Nah, sekarang kita membahas tentang masuk pada wilayah hukum, ketentuan-ketentuan puasa Ramadan yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Arkanus saum, rukun-rukun puasa. Yang namanya rukun itu sesuatu yang harus terpenuhi. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi, maka ibadah kita tidak sah. Baik rukun puasa, rukun sholat, rukun haji, semuanya ada rukunnya. Lisyami ruknani, puasa itu memiliki dua rukun. Ada dua rukun yang harus kita penuhi. Salah satu tidak ada, berarti puasa kita tidak sah. Apa itu? Yang pertama, an-niyatu, niat. Liqaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kamu sekalian kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, murni, ya, niat kita murni karena Allah. Itu niat. Makanya niat ini di berbagai rangkaian ibadah seperti sholat, seperti haji, itu menempati pada posisi yang pertama, ya. Sholat, rukun sholat yang pertama apa? Niat. Haji, rukun yang pertama niat. Haji niatnya itu karena taur atau karena apa? Wisata religi semata, tidak sah hajinya. Kalau niatnya tidak benar, maka itu akan berisiko pada ibadah yang kita lakukan, ya. Termasuk sholat, niatnya bukan sholat, niatnya olahraga, tidak cukup, ya. Misalnya lutut-lutut sok kaku semua, ini sudah umur ini, saya berolahraga lah sholat, ya. Saya sholat tarawih dengan niatan olahraga, ya, dapat sehat saja, ya. Saya niat subuh pagi-pagi supaya lutut lemas. Usolli sholata subhi riyadatan. Niatan enggak sah. Ya. Apa bedanya sholatnya orang Islam dengan orang Islam kalau begitu? Kalau hanya sekedar berolahraga. Karena olahraga itu sudah otomatis, ya, manfaat daripada
sholat. Maka begitupun juga ibadah puasa, niat harus tertanam dalam hati. Sebagaimana hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan teks hadis ini, sesungguhnya sahnya sebuah amal. Jadi al-amal ay sahnya amal. Jadi amal itu ternyata tidak sah kalau tidak sah niatnya. Ya. Kalau kita puasa Ramadan, maka niatnya harus puasa Ramadan. Dan seseorang itu tergantung niatnya. Jadi amal ibadah yang kita lakukan, kualitas tidaknya, bobot tidaknya, itu tergantung niat. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita berpuasa? Nah, maka niat ini menjadi rukun pertama yang harus dikerjakan. Wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Niat itu tempatnya qabla al-fajr, sebelum terbitnya fajar. Ya, kalau di istilah kita itu imsak lah. Imsak itu sebagai langkah ihtiyat para ulama yang menunjukkan semakin dekatnya waktu kesempatan untuk sahur. Sebetulnya ketika imsak berkumandang, berbunyi, itu masih bisa minum, tapi tinggal beberapa menit lagi. Maka para ulama itu berihtiyat 5 menit sebelum masuknya fajar, sebelum masuknya waktu subuh, imsak. Itu sebagai peringatan sebenarnya. Tapi ya kalau begitu, imsak masih lama, makan 1 piring lagi, jangan. Itu namanya bukan ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian dalam hukum. Nah itu. Jangan ini 1 hari tidak makan ini, imsak masih ada waktu, bagi lagi. Jangan begitu. Makanya diantisipasi. Sahur itu ya jam 4 sampai jam 5 kurang 15 yang bagus. Kalau jam 1 boleh enggak sahur? Boleh. Tapi tidak mendapatkan keutamaan, ya. Nanti ada sunnah-sunnah puasa, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah, tempatnya niat. Kapan kita harus berniat? Ya, min kulli lailatin, setiap malam. Jadi mulai terbenamnya matahari, habis maghrib, kita sudah boleh niat puasa. Nah, niat puasa, nawaitu shauma ghadin, dan seterusnya. Itu habis maghrib bisa, habis isya bisa. Yang penting di malam hari itu sudah boleh niat sampai terbitnya fajar. Maka kenapa di Indonesia ini rata-rata setelah taraweh, setelah witir, imam itu memandu niat supaya tidak lupa. Karena beda puasa sunnah dengan puasa wajib. Dalam kedudukan niat itu beda tempatnya. Nah, kenapa harus di malam hari? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah. Qalat, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengungkapkan, tidak memasang niat puasa Ramadan maksudnya, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya itu tidak dihitung. Misalnya adzan subuh baru niat, fala siyama lahu, maka puasanya tidak dihitung. Tapi wajib puasa. Misalnya kalian nanti tidur, habis tarawih belum niat tidur, bangun sudah jam 6, sudah masuk waktu subuh, lupa niat, fala siyama lahu, ingat hadis,
Wah, tidak ada puasa bagi orang tidak niat, berarti saya tidak puasa, dosa 2 kali. Tetap puasa, tapi wajib mengqadha. Rugi enggak? Rugi. Puasanya tidak terhitung, ya. Dia wajib qadha gara-gara ketinggalan niat. Nah, ini niat ini merupakan salah satu yang urgen dalam ibadah puasa. Rukun yang pertama, watasihu fi ayyi juz'in min ajza'il laili. Jadi niat itu kapan saja dilakukan, diucapkan, diungkapkan dalam hati di malam hari, jam berapapun, ya, sebelum fajar. Wala yustaratu at-talaffudzu biha fa innaha amalun qalbiyyun. Nah, niat itu tidak disyaratkan harus diucapkan oleh lisan. Nah, kenapa? Karena dia amalun qalbiyyun, amal hati. Kita akan diajarkan nawaitu sauma ghadin, sama-sama an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau fardhu lillahi ta'ala. Kalau tidak diucapkan bagaimana? Ya, yang wajib di hati. At-talaffudzu bin niat, mengucapkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus diucapkan juga dalam hati supaya dapat keutamaannya, ya. Termasuk niat sholat, usolli fardhos subhi rakaataini. Kenapa kita diajarkan begitu? Supaya kita mendapatkan kesunahan at-talaffuz, mengucapkan walaupun niat itu amalun qalbiyun, amaliyah yang dilakukan oleh di hati. Misalnya kita cukup, saya besok mau puasa di bulan ini karena Allah Ta'ala, cukup di hati walaupun tidak diucapkan. Fa inna haqiqataha al-qasdu ilal fi'li imtisalan li amrillahi ta'ala. Karena hakikat niat itu al-qasdu, menyengaja. Puasa itu harus disengaja, ya. Tidak bisa puasa Ramadan itu tidak ada niat, tidak ada kemauan, ya, untuk mengerjakan perintah Allah. Wa talaban liwajhil karim. Dan niat puasa kita itu harus didasari dengan hanya mengharap ridho Allah. Makanya beberapa pagi yang lalu saya sempat singgung sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi niat itu mukhlishina lahuddin, hanya tertuju, diperuntukkan untuk Allah. Itu niat ibadah. Niat haji, saya niat haji supaya orang-orang kampung panggil saya Bapak Haji misalnya. Bisa jadi tidak sah niatnya. Ya, saya haji bisa pagi ini umroh atau haji supaya saya bisa selfie di depan Ka'bah, ya. Salah niatnya bisa menjadikan tidak sahnya ibadah kita. Nah, itu. Nah, bagaimana niatnya? Ya karena Allah, bukan karena apa-apa. Faman tasakhkhara bil lail. Ini masalah niat. Barang siapa yang sahur di malam hari, sahur, makan atau minum sekedarnya, qasidan as-siyama. Dia makan, dia niatkan untuk puasa di besok harinya. Taqarruban ilallahi, dan dia niatkan karena mendekatkan diri kepada Allah. Bihadal imsak, kemudian besoknya dia menahan tidak makan. Jadi ketika sahur,
Ini tidak niat ini ya. Tidak membaca nawaitu sauma ghadin an adai dan seterusnya. Tapi ketika sahur, di hati itu saya sahur besok mau puasa Ramadan. Fahuwa nawin. Maka al-qasdu, kesengajaan seperti itu sudah termasuk niat. Jadi saya makan lah jam 4 ya. Besok saya mau puasa, itu sudah masuk niat ya. Jadi keinginan dalam hati itulah niat. Nah, tapi para ulama, terutama ulama Syafi'iyah itu menyempurnakan redaksi niat ya. Nawaitu disebutkan saya niat puasa apa di tahun ini karena Allah Ta'ala itu lil istiqmal, untuk menyempurnakan niat kita. Walaupun kita makan sahur niat untuk puasa besok, itu sudah termasuk niat ya, sebenarnya begitu. Kecuali kalau dia tidak membaca niat, kemudian sahur saya makan ya, saya makan supaya saya gode, tidak ada niat puasa besok, walaupun besok puasa belum sah niatnya ya. Wa man azama 'alal kaffi 'anil muftirati asna an-nahari mukhlishan lillah fahuwa nawin ya. Barang siapa yang menyengaja menahan makan dan minum di pertengahan hari, artinya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, mukhlishan lillah fahuwa nawin, karena Allah, maka itu termasuk niat. Besok bulan suci Ramadan hari yang ketiga, besok saya nggak akan makan sampai maghrib. Itu sebenarnya sudah terhitung niat. Wa illam yatasahhar, meskipun orang itu tidak sahur. Misalnya malam ini kita tidak sahur, tapi di hati sudah niat besok saya tidak makan dan minum karena ini bulan puasa, diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Fahuwa nawin, itu sudah termasuk niat. Wa qala katsirun minal fuqaha. Nah, menurut sebagian besar para ulama fikih, inna niyata siyamit tatawwu'i. Nah, ini yang saya katakan tadi, tidak bisa disamakan niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus jelas dan waktunya itu sudah ditentukan. Kalau puasa sunnah bagaimana? Tujzi'u min nahari illam yakun qad ta'ima. Niat sholat puasa sunnah itu bisa dilakukan di pertengahan hari. Kita habis sholat subuh ini, tidur, tidak makan, tidak minum, bangun jam 10 hari Senin misalnya, jam 10 bangun, di rumah tidak ada makanan, wah saya niat puasa hari ini. Itu sah untuk puasa sunnah. Karena pernah terjadi atau dialami oleh baginda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Aisyah, suatu ketika pada suatu hari Rasulullah itu masuk di rumah Aisyah. Rasulullah lagi lapar ini. Tanya kepada Aisyah, hal indakum syai'un? Apakah ada makanan hari ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, la, tidak ada makanan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, fa inni shaimun. Kalau begitu saya puasa hari ini. Padahal sudah siang. Nah, ini pernah terjadi pada diri Rasulullah, tapi puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib tidak boleh, harus di malam hari. Baik. Nah, sekarang yang kedua, rukun puasa yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua, al-imsaku 'anil muftirati.
Cuma 2 rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak, menahan diri anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak yang membatalkan puasa, nanti akan dibahas pada bab atau pembicaraan khusus. Makan boleh enggak ketika puasa? Tidak boleh. Maka puasa itu menahan ya, untuk makan ketika lapar, menahan minum ketika haus, ditahan. Kenapa? Karena makan minum itu yang membatalkan puasa. Nah, menahan diri dari yang membatalkan puasa ini itu termasuk rukun puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, kemarin saya sudah singgung, menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena ada firman Allah, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ini salah satu dasar tentang puasa. Walaupun ayat ini kalau dibaca dari awal ayat itu menjelaskan tentang pembolehan melakukan hubungan suami istri di malam hari puasa Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya. Nah, ini anak-anak jangan terlalu serius ini. Karena ketika sebelum Muhammad, umat nabi-nabi itu di malam hari ketika puasa ini tidak boleh berhubungan suami istri. Maka ketika turun ayat ini menunjukkan kebolehan berhubungan suami istri di malam harinya. Itu. Kalau siang hari bagaimana? Ya tidak boleh. Tidak boleh, batal puasanya, harus malam hari. Karena itu puasa itu al-imsak, menahan diri, tahan. Makanya kalau kita dulu, orang tua-tua kita kalau menikahkan anak itu kebanyakan bulan Syawal. Kenapa? Karena sudah terbebas dari waktu-waktu terlarang. Kalau nikah bulan Sya'ban di akhir lagi, wah itu menahannya itu harus super kuat itu ya, karena harus menahan sampai malam hari. Di samping ada kesunahan akad nikah itu misalnya. Tapi kalau dilakukan bulan Sya'ban nikah bagaimana? Ya tidak apa-apa, yang penting kuat nahan saja ya. Makanya dulu saya nikahnya itu tanggal 11 Syawal, 14 Syawal ya. Oke, ini dasar ayatnya. Jadi wakulu wasrobu, di bulan puasa ini boleh makan, boleh minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai nampak garis putih, minal khaytil aswad, dari garis hitam, minal fajr, dari fajar. Maksudnya apa? Sampai malam hari itu habis ya. Ini tidak boleh makan sampai munculnya terang, artinya munculnya fajar, itu sudah tidak bisa lagi makan dan minum. Nah ini. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa termasuk rukun puasa. Jadi puasa itu cuma niat, menahan diri dari yang membatalkan, cukup. Tidak ada syarat puasa itu harus kaya. Syarat puasa itu harus bebas dari COVID, tidak ada ya. Selama dia mampu itu wajib puasa ya. Saya kemarin mau vaksin ketinggalan, nggak jadi kemarin. Takdir ini ya. Daftar vaksin padahal sudah selesai, nggak jadi sudah. Padahal sudah persiapan, habis vaksin saya mau tidur ya. Oke. Alaman yajibu. Sekarang puasa Ramadan ini wajib untuk siapa?
Apakah anak yang masih umur 8 tahun sudah wajib puasa? Apakah orang-orang gila yang ada di pinggir jalan itu wajib puasa? Apakah orang-orang yang sakit di rumah sakit itu wajib puasa? Nah, ini ada ketentuannya. Alaman yajibu, ingatasi sopo yajibu iku wajib apa puasa. Jadi kepada siapa puasa itu diwajibkan? Ajma'al ulama'u, wis sepakat al ulama'u sopo poro ulama. Semua ulama lintas mazhab itu ijma' bersepakat ala annahu yajibus siyamu, bahwa wajib melakukan puasa alal muslimi, satu orang muslim. Setiap orang Islam itu wajib puasa. Berarti kalau non muslim tidak wajib puasa. Al-aqili, yang berakal, orang Islam yang akalnya berfungsi. Apakah ada orang Islam yang akalnya tidak berfungsi? Ada. Orang lagi pingsan, akalnya tidak berfungsi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nanti ada. Yang ketiga, al-balighi, balik. Balik itu sudah usia, kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan mimpi basah atau haid, itu balik. Nah, kalau kayak santri-santri sudah balik atau belum? Ya sudah balik ini. Karena menurut Imam Syafi'i atau ulama-ulama fikih itu ukuran balik laki-laki itu rata-rata 11 tahun. Itu sudah balik. Jadi kalau kalian umur 13 tahun jangan ngaku-ngaku saya belum balik, jangan. Nah, itu. Kalau perempuan bisa jadi balik itu umur 9 tahun. 10 tahun itu sudah balik. Ada banyak. Kelas 6 SD atau kelas 5 SD bahkan sudah keluar darah haid, berarti sudah wajib puasa. Itu balik. 1 muslim, 2 akil berakal, 3 balik. 4 as-sahihi, sehat. Ya, selama badan sehat maka wajib puasa. Kalau sakit bagaimana? Lihat sakitnya. Pak, saya tidak puasa. Kenapa lagi sakit? Sakit apa? Sakit hati. Nah, itu lain. Sakit hati karena kemarin pulpen saya disembunyikan oleh teman saya. Saya nggak akan puasa karena syarat puasa itu harus sehat. Nah, itu bukan sakit. Tidak semua sakit itu diperbolehkan tidak puasa. Nah, al-muqimi, mukim. Syarat yang kelima, wajib puasa itu atas orang yang mukim. Mukim itu orang yang tinggal pada suatu tempat di atas 3 hari. Nah, kayak santri semuanya ini sudah mukim. Ya, sudah mukim, biarpun di sini bukan rumah kalian, itu mukim. Makanya syarat untuk mendirikan sholat Jum'ah itu harus mukim. Tidak bisa santri baru 1 hari di sini sholat Jumat semua. Ini menurut Syafi'iyah. Itu tidak sah Jumatnya kalau di antara 40 orang itu belum mukim. Bahkan mazhab Syafi'iyah menyarankan bukan saja mukim tapi mustautin. Syarat 40 orang untuk melakukan Jumat itu harus mukim dan mustautin. Mukim dan memang tempat tinggalnya di situ. Nah, kalau santri ini statusnya mukim ghairu mustautin. Mukim tapi bukan tempat tinggal seterusnya di sini, hanya untuk belajar. Artinya apa? Yang masuk persyaratan Jumat ini menurut kaul mu'tamad ini
Minimal 40 orang, harus mukim dan punya rumah tempat tinggalnya memang di situ. Nah, makanya di pondok saya di As-Sunniyah itu ribuan santri sholatnya di luar. Di luar nih. Hanya satu tempat yang memang sholat di dalam karena masih anak-anak usia SD. Ribuan santri setiap sholat Jumat di luar. Kenapa? Karena mereka tidak mustautin. Kecuali kalau misalnya di sekitar pondok ini warga sudah padat. Nah itu baru mustautin. Jadi masalah Jumat itu syaratannya ketat. Kalau enggak tidak sah sholatnya. Siapa yang tanggung jawab kan begitu. Harus punya dasar hukum yang jelas. Nah, tapi kalau untuk puasa itu mukim. Lawan kata mukim musafir. Berarti orang yang musafir sedang dalam perjalanan tidak wajib puasa. Itu pun ada ketentuannya. Kalian bepergian dari Ternate ke Tiduri. Wah saya ini musafir, saya tidak puasa. Belum. Ada ketentuannya, seseorang itu dinamakan musafir yang boleh membatalkan puasa. Wah saya besok Ron Gunur mau musafir. Belum. Ternate ini cuma 40 sekian kilo saja, masih belum memenuhi syarat. Ini syarat yang kelima, harus mukim. Wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidi. Seorang perempuan wajib puasa jika suci dari haid. Berarti wanita yang haid tidak wajib puasa. Bahkan tidak boleh puasa. Anak-anak ini yang belum tahu haid, pokok dengarkan. Haid itu apa? Nanti tahu sendiri suatu saat. Gak usah terlalu melamun. Wanita haid itu seperti apa, tapi harus tahu. Nah, nanti akan belajar kalian darah-darah wanita, harus tahu. Ada teman tidak tahu agama, nikah, sedikit-sedikit apa ini terus nggak mau tahu, istrinya lagi haid tetap aja melakukan sesuatu, itu bahaya itu. Nah, makanya di sini pentingnya ilmu dalam agama itu di situ, agar kita itu tidak menerobos larangan-larangan Allah. Wan nifasi, wanita sedang haid itu sedang nifas tidak wajib puasa. Jadi orang wanita yang wajib puasa harus tohiratan minal haidi wan nifasi, dari haid dan nifas. Fala siyama ala kafirin, karena syarat wajib puasa itu harus muslim, maka tidak ada kewajiban puasa ala kafirin atas orang non muslim. Nah itu, jangan kalian mentang-mentang puasa, tetangganya non muslim tidak puasa di bulan Ramadan, kok ngoni marah. Kenapa kamu tidak puasa? Ini kan bulan Ramadan. Padahal dia non muslim, tidak boleh. Ya. Karena mereka tidak terkena syarat wajib puasa. Wala majnunin. Yang kedua, orang yang falasiyama, boleh, tidak boleh, atau boleh tidak berpuasa. Tidak wajib puasa. Siapa itu? Orang gila. Jadi kalau siang-siang melihat orang gila minum es, jangan iri dan jangan marah. Orang gila ini tidak tahu diri ini makan di siang hari, tidak boleh. Kalau kita marah sama gilanya. Kalau mau iri, gila dulu, baru boleh nggak puasa. Pilih mana coba? Karena orang gila itu tidak wajib puasa. Wala sobiyin, yang ketiga anak kecil. Anak kecil yang belum balik itu tidak wajib puasa. Kayak Muam sholat asar ikut Pak Agus bawa permen, jangan marah, ya. Kayak tadi Pak Airil sama Hilya, ya. Sholat duhur bawa permen dua-dua,
nggak boleh marah gitu. Termasuk kayak Farid itu belum wajib puasa. Nah, wah kalau begitu saya mau jadi anak kecil lagi ya silahkan. Tidak akan bisa kembali ke masa mudanya, masa kecilnya. Nah itu. Jadi anak kecil yang belum balik ini tidak terkena wajib puasa. Wala maridin, puasa itu juga tidak wajib bagi orang yang sakit. Sakit yang membuat dia semakin parah sakitnya ketika berpuasa. Sakit yang bikin badan ini lemas, tidak mampu berpuasa. Baru boleh tidak berpuasa. Tapi kalau cuma sakit kepala sedikit ya tetap puasa. Apalagi sakit apa tadi? Sakit hati, alasan tidak berpuasa, wah itu tidak boleh. Wala musafirin. Nah ini orang musafir tidak wajib puasa. Musafir yang bagaimana yang boleh tidak berpuasa? Musafir ada syarat-syaratnya. Satu, jaraknya harus 2 marhalah, sekitar 80 sekian kilometer. Nah, itu jarak. Yang kedua, bepergiannya bukan maksiat. Kalau ngoni di bulan puasa ada orang yang bepergian jauh dari Ternate ke Morotai, tapi jual sabu-sabu misalnya, naudzubillah. Itu tidak boleh membatalkan puasa. Harus jelas tujuannya. Nah, wala haidin, wanita yang haid. Wala nufasaa, wanita yang nifas. Ini sudah maklum. Wala syaihin kabirin, dan orang tua yang sudah lemah, tua renta. Syaihin kabir itu tua renta. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kayak Haji Totok masih muda ini, masih maintenance, masih kuat ini. Waduh Pak Ustadz, saya terpuasa boleh kata ada, saya sutuai. Orang tua yang sudah tidak mampu lagi menahan makan minum selama 1 hari, itu boleh tidak berpuasa. Jadi jangan kalian marah melihat di kampung tetek-tetek yang lemas, berjalan saja pakai tongkat tidak puasa, ngoni marah-marah. Dasar tua bangka tidak puasa. Tidak boleh. Lihat tuanya dulu, ya. Kalau tuanya memang sudah betul-betul lemah, tidak mampu berpuasa, baru diperbolehkan tidak puasa. Wala haimin, wala siyama lihamilin. Nah, tidak wajib puasa bagi orang yang sedang hamil, mengandung. Ketika puasanya itu dikhawatirkan akan berisiko pada pertumbuhan janin. Ya. Tanda-tanda ngantuk. Jadi atau orang hamil. Ini kan kalau kita sebagai suami sudah pengalaman bagaimana sensitifnya orang hamil. Kadang makan nasi itu tidak mau sampai beberapa hari, yang membuat kondisi fisiknya itu lemah. Orang yang hamil boleh tidak berpuasa. Tapi kalau punya anak harus tahu diri, makan dalam kamar apa. Ini sudah punya anak yang besar-besar, ibu lagi hamil, enak aja makan di depan anak-anak. Nyong, ibu lagi hamil ini jangan iri ngoni ya. Pipi sedap. Tidak boleh. Itu makruh. Ya, hukumnya makruh. Mentang-mentang kita diperbolehkan membatalkan puasa, lalu pamer menggoda orang yang berpuasa. Itu tidak boleh. Wala murdiin. Kemudian orang yang sedang menyusui, ibu yang sedang menyusui itu boleh dia meninggalkan puasa, tapi ada konsekuensinya, ya.
Kenapa? Karena dikhawatirkan bukan hanya pada kondisi fisik ibunya, tapi juga bayinya. Disitulah fungsi Islam itu hifdzun nafas. Islam itu ada 5 maqasid, ya, maqasid syar'i yang harus dijaga dalam Islam. Salah satunya hifdzun nafas, menjaga jiwa, raga ini. Nah, bahkan anak kecil itu diberikan ruang hak untuk berkembang. Anak yang masih dalam janin saja. Nah, ini Islam, ini indahnya Islam. Islam itu agama yang yang betul-betul melindungi pemeluknya dari segala hartanya, akalnya, hifdzul mal, hifdzul jasa dan seterusnya. Wa ba'duha ila siyama alaihim mutlaqon. Dari beberapa kriteria, beberapa kelompok tadi itu, sebagian orang kafir, orang gila, anak kecil, orang sakit, orang hamil, orang musafir, itu sebagian la siyama alaihim mutlaqon. Tidak perlu puasa secara mutlak. Tidak perlu diganti. Nah, itu. Kal kafiri, seperti orang kafir. Orang kafir wal majnuni, dan orang gila. Itu dia boleh tidak puasa dan tidak perlu mengqadha, mengganti puasanya. Nah, itu. Wa ba'duhum yutlabu man walihi ayyamurahu bisyam. Sebagian dari kelompok-kelompok yang sudah disebutkan tadi, ada golongan yang dia tidak wajib puasa, tapi orang tuanya, walinya itu wajib memerintahkan bisyami untuk puasa. Misalnya anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, itu orang tua wajib mengajari, memerintahkan untuk berpuasa. Nah, itu anak kecil. Nah, bagaimana kalau dia tidak kuat? Nah, nanti akan dijelaskan. Bahkan sholat, muru abna'akum li sab'i sinin wadribuhum li isri sinin. Anak kita berumur 7 tahun, orang tua itu wajib memerintahkan sholat. Kalau belajar sholat dari kecil, jangan tunggu 7 tahun. 7 tahun itu wajib kita perintah anak kita. Waktunya sholat 5 waktu kita perintahkan untuk sholat, walaupun belum wajib sholat. Nah, terus sampai mana ini? Wa ba'duhum yajibu alaihil fitru wal qada'u. Nah, sebagian dari golongan-golongan tadi itu dia wajib bahkan wajib untuk tidak puasa. Yajibu alaihil fitru, wajib tidak puasa di bulan suci Ramadan, wal qada'u, namun harus mengganti puasanya di bulan yang lain. Seperti wanita yang lagi haid, kalau puasa tambah berdosa. Kenapa? Karena wajib baginya untuk tidak berpuasa. Wanita nifas itu wajib tidak puasa. Jadi, papa saya puasa saja, biar saya haid, biar tambah pahala. Bukan tambah pahala, tapi tambah dosa. Wa ba'duhum yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihil fidyatu. Sebagian di antara kelompok tadi itu diberikan keringanan oleh Allah, rukhsah. Dalam agama itu ada istilah rukhsah, diskon atau dispensasi. Diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa, wa tajibu alaihil fidyah, tapi wajib membayar Siapa itu? Asy-syaikhul kabir. Orang yang lemah, orang yang tua, lemah, tidak mampu berpuasa,
itu boleh tidak puasa dan tidak wajib mengqadha, tapi harus membayar fidyah. Fidyah itu tebusan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Fidyah dalam bentuk apa? Fidyah itu dalam bentuk sembako lah, makanan yang cukup dimakan oleh satu orang miskin selama 1 hari 1 malam. Jadi kalau rata-rata satu orang itu butuh beras setengah kilo, lauknya sekian, taruhlah 50.000 lah. Atau kalau di Ternate 1 hari anggaran makan satu orang 100.000, maka 1 hari dia meninggalkan puasa cukup memberikan uang 100.000 yang cukup untuk makan 1 hari bagi orang miskin. Diberikan ke orang miskin, ya, tidak boleh diberikan ke orang kaya. Ini saya fidyah ini untuk ngoni orang kaya, tidak sah. Harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi yang lebih utama fidyah ini yang banyak pertanyaan. Ya. Fidyah itu berupa makanan pokok. Kalau makanan pokoknya nasi, ya kasih beras, tambah uang untuk beri lauk pauk. Nah, itu. Mana ini? Wa ba'duhum yurakhasu lahum fi fitri wa tajib. Nah, rukhsah ya. Rukhsah itu keringanan dalam agama. Musafir tidak boleh tidak berpuasa, itu rukhsah namanya. Apa? Rukhsah dalam keringanan dalam agama. Orang sakit yang lemah boleh tidak puasa, itu namanya rukhsah. Kalau ada pertanyaan begini, bagaimana Pak kalau saya ini sedang perjalanan jauh, ya, sudah memenuhi syarat untuk membatalkan puasa, tapi saya masih tetap puasa. Nah, itu namanya mengambil azimah, tidak mengambil rukhsah dalam agama. Bagaimana hukumnya? Meskipun saya memaksakan diri untuk berpuasa dan saya kuat, itu ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf dalam hal yang utama. Musafir ini ya, jauh, sudah memenuhi syarat-syarat musafir yang boleh meninggalkan puasa. Kira-kira yang lebih baik dia tidak puasa atau puasa? Para ulama itu berbeda pendapat. Kita mau ikut yang mana? Ya terserah kalian. Mau ikut si A, si B, yang penting tahu dasarnya. Kalau masih ragu, tanya ke yang ahli. Nah, jadi begitu. Wahada bayanu kullin ala hiddatin. Jadi ini ketentuan bagi orang yang boleh meninggalkan puasa dan orang-orang yang wajib melakukan puasa. Tambah sedikit lagi, siyamul kafiri wal majnun. As-siyamu ibadatun islamiyatun fala tajibu ala ghairil muslimin. Puasa itu adalah merupakan ibadah Islamiyah, ibadah yang wajib hanya bagi orang muslim. Maka tadi tidak wajib bagi orang kafir. Wal majnun ghairu mukallafin. Dan orang gila. Kenapa orang gila boleh tidak berpuasa? Karena orang gila itu ghairu mukallafin. Dia tidak terkena kewajiban beban dalam agama. Jadi pernah dengar istilah mukallaf anak-anak? Pernah kan? Mukallaf itu orang yang sudah kena kewajiban agama. Dia meninggalkan sholat, dia dosa kalau sudah mukallaf. Nah, orang gila biar umur 40 tahun itu ghairu mukallafin, tidak terkena kewajiban agama. Makanya jangan iri dengan orang gila. Kalau iri sama dengan dia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, annan nabiyya qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an salasatin.
pena ini, pena catatan malaikat itu diangkat, ditinggalkan dari 3 kelompok orang. Jadi kalau ada 3 orang, 3 kelompok, ini tidak dicatat oleh malaikat. Dia mau apa saja tidak dicatat. Kalau kita kan, itu kita melakukan kebaikan dicatat oleh malaikat. Hari ini kita tidak sholat, dicatat. Semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Tapi ada 3 golongan, 3 orang yang tidak dicatat sama sekali. Dia mau bikin apa saja di muka bumi ini tidak dihitung. Siapa itu? Yang pertama, al-majnun hatta yufiqo. Orang gila sampai dia sembuh, sampai dia sadar. Selama dia dalam masa gila, maka tidak wajib puasa. Misalnya, ada orang kena penyakit gila, masuk rumah sakit jiwa. Nah, selama 1 bulan dia berada di rumah sakit jiwa dan memang akalnya tidak berfungsi. Selama bulan suci Ramadan dia ada di rumah sakit jiwa. Nah, orang yang sedang gila itu tidak wajib puasa. Maka 1 bulan itu tidak perlu diqodho. Misalnya orang gila 2 bulan, pas gilanya itu bulan puasa. Setelah 2 bulan itu dia sembuh, dia meninggalkan kewajiban selama akalnya hilang, tidak mewajibkan dia harus mengqodho. Enaknya orang gila di situ. Jadi tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, dan kalau dia sadar tidak perlu mengqodho, mengganti puasanya. Fahri ingin menjadi orang gila. Fala'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita diberikan sehat badan dan akalnya. Nah, ini yang kedua, ini yang banyak kita alami ini. Wa anin naimi hatta yastayqidha. Orang tidur, selama tidur itu tidak dicatat oleh Allah. Misalnya Nasir ketika tidur di sampingnya ada Fa'i, dia tendang kepalanya, dung, tidak berdosa. Kenapa? Karena di luar kesadarannya. Begitupun juga orang yang tidur, ya, lupa tidak sholat, itu juga tidak dapat dosa. Kenapa? Karena rufi al-qalam, pena malaikat itu diangkat. Misalnya, ya, saking capeknya tidur jam 10 malam, bangun sudah jam 7, otomatis waktu subuh sudah habis. Berdosa enggak ini? Berdosa enggak? Tidak dimakfu. Orang yang sedang tidur lupa menjalankan kewajiban, dimakfu, dimaafkan, tapi wajib mengqodhonya. Beda kalau tidurnya begini disengaja. Nah, ini misalnya malam betawana bergadang sampai jam 4:30, sudah tahu tarhim baru dia mulai tidur. Bangun-bangun jam 11, itu lain. Itu ada unsur kesengajaan. Wah, saya mau tidur jam 4 biar nanti lewat sholat subuh, biar dimaafkan. Itu lain lagi. Ini orang tidur yang memang tidak disengaja. Ini mahasiswa kadang di kosan ini, ya. Bukan di kosan, barangkali ngoni juga. Sudah tahu waktu mendekati asar, dia tidur. Lewat, bangun-bangun sudah maghrib, berdosa 2 kali. 1, menyanyiakan waktu sholat. 2, meninggalkan sholat. Jadi tidur itu lepas dari catatan malaikat kalau memang tidak disengaja. Nah, itu. Dan yang ketiga, orang yang tidak dicatat rufi al-qalam wa anis sobiyi hatta yahtalima. Anak kecil yang belum balik sampai dia bermimpi, dia melakukan dosa, tidak dicatat oleh Allah. Jadi misalnya anak-anak kecil, anak TPQ itu masih balik yang belum balik. Makanya kalau ada anak kecil kencing itu
Ya boleh ditegur tapi jangan dimarahin, apalagi diledek. Ini waktu itu kan pernah kencing di sini, akhirnya semua ledek, nangis. Saya ingat Fahri pas maghrib di sini, masih ingat enggak ini? Pas sujud dikentut tuh, pas maghrib langsung dia langsung cepat lari keluar dan nangis. Apakah berdosa? Ya tidak, karena masih sobi, masih belum balik. Tapi kalau kayak putra itu lain lagi itu. Ya, dia sudah balik. Jadi kalau ada anak kecil, ya kita tegur, tapi jangan dimarahin terus. Ya, itu anak kecil. Ya, apalagi kayak Ucup waktu sholat dia jaga, kadang di depan. Tapi kalau terlalu putik bolehlah sekedarnya supaya dia tidak bikin kan. Tapi kesalahan apapun anak kecil intinya itu tidak dicatat oleh malaikat. Nah, ini beberapa ketentuan puasa, insya Allah akan kita lanjutkan besok pagi, mudah-mudahan menambah wawasan ibadah puasa kita sehingga puasa kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.